Nah, malam ini ini kita akan konten ngonten tentang bagaimana cara membuat modul ajar dengan memanfaatkan memanfaatkan eh, platform AI atau mesin AI ya. Pak Alif memakai istilah AI aja, bukan AI, karena kita orang Indonesia. Nah, silakan teman-teman buka di format modul PBL atau PJBL, monggo nanti menyesuaikan. Kalau yang suka PBL ya PBL, kalau yang suka PJBL, PJBL. Nah, caranya teman-teman silakan di situ perhatikan pada alokasi waktu. Seandainya teman-teman ingin membuat modul ajar menjadi 5 kali tatap muka, maka di sini alokasinya harus diperhatikan 5 kali tatap muka, terus berapa JP di situ. Nah, kalau seandainya di sini JP-nya ada 35 menit ini untuk SD atau MI, kalau SMP itu 40 menit, SMA itu 45 menit. Seandainya di sini matematika konten kita adalah konten ini materi ya, materi yang akan kita ajarkan tentang penjumlahan. Seandainya seperti itu. Maka ini kita harus mencari TP-nya dulu. Cara mencari TP-nya itu di mana? Coba kita langsung buka di buku matematika. Nah, kalau di buku matematika itu kita browsingnya itu langsung, seandainya kelas 3 kita langsung browsing. Kelas 3 browsing, di bab 1 itu ada berapa konten. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 malah di sini. Tapi tentang bab 1 itu bilangan cacah sampai 1000. Maka kontennya itu adalah bilangan cacah sampai 1000. Kita kembali lagi ke modul ajar tadi. Nah, ini bukan penjumlahan lagi di sini. Tapi tentang bilangan cacah sampai 1000. Ya. Kalau informasi umumnya ini silakan dibuat lebih dulu. Nah, selanjutnya teman-teman kalau TP-nya ada 7, maka KKTP-nya juga di sini harus ada 7. Silakan ditambah atau dikopas ya. Nah, dikopas, dikontrol. Nah, ini ya. Dikontrol V sebanyak 7. Jadi KKTP itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu adalah kriteria dari tujuan pembelajaran ini sampai mana. Nah, ini kita kasih sesuaikan dengan nomornya. Memang 6 kurang 1 ya, ada 7. Idealnya 1 TP itu 1 kali pertemuan sebetulnya. Idealnya. Jadi kalau di situ ada TP-nya ada 10 ya ada 10 kali pertemuan sebetulnya gitu. Cuman dilihat TP-nya itu tentang apa? Apakah TP-nya di ranah pengetahuan, apakah keterampilan atau ranah sikap. Oke, ini sekedar contoh aja. Kalau sudah selesai seperti ini ya, ini langsung jenengan kontrol A, kemudian kita kontrol C masuk di Gemini AI-nya, buka Gemini AI. Rekomendasinya Pak Alif itu di Gemini AI ya, karena kalau di Gemini AI itu lebih lebih terurai. Gitu. Kita langsung kontrol V, kemudian kita kirim. Nah, di sini kita sudah dibuatkan sampai mesin AI ini di sini tampilannya itu mikrofon ya. Kalau masih gini ini masih proses. Mesin AI-nya itu masih memproses apa yang kita perintahkan. Nah, kemudian seperti biasa ya yang kita sudah melakukan di kemarin-kemarin. Nah, kita langsung kopas, kontrol C masuk di dokumen baru.
Seandainya ini dokumen barunya. Kita Ctrl V. Atau di Word yang ada di laptopnya teman-teman. Karena di sini masih dalam satu pertemuan, maka ini kan yang kita yang dibuatkan dengan AI itu masih satu kali pertemuan ini kan. Lihat di kegiatan pembelajaran. Ini masih satu kali pertemuan di sini. Itu. Sampai nah ini ya kegiatan penutup. Nah, maka kita di AI-nya perintahkan buatkan dengan 5 kali pertemuan. Langsung aja buatkan dengan 5 kali tatap muka atau pertemuan. Atau mau dibuat 7 kali pertemuan boleh. Bebas teman-teman. Seandainya dibuat bab 1 1 bulan ya. Seandainya seperti itu. Terus bab 2 bulan berikutnya. Bab 3 seandainya kalau di semester sekarang bab 1 di bulan Agustus. Juli sampai Agustus. Di bab berikutnya di bulan apa? September seandainya. Itu monggo jenengan yang paham. Maka di sini sudah dibuatkan secara otomatis pertemuan 1. Ya, pertemuan 2 ini ya. Nah, ini kita ambil di kegiatan pembelajarannya ini. Kita ambil dari sini aja. Kalau KKTP-nya, kalau yang dari atas ini kan kita kan sudah dibuatkan barusan. Nah, maka di kegiatan pembelajaran ini ya kita kopas yang ini. Nah, ini sampai 5 kali pertemuan. Karena 5 kali pertemuan. Pertemuan 1. Nah, sampai ini. Kita salin. Kemudian di bagian ini, nah ini ya. Ini kan masih satu kali pertemuan. Ini hapus aja ini. Nah, yang ini dihapus. Diganti yang barusan. Ini kita hapus ya. Nah, sampai kegiatan penutup. Maka kita Ctrl V. Nah, di sini sudah jadi sampai 5 kali pertemuan di sini. Nah, ini ya. Silahkan ini dirapikan lah itu, teman-teman. Ini kalau teman-teman bisa memanfaatkan AI, benar. Nggak sulit, ada pengawas, kan tinggal ini. Tinggal buatkan. Kalau Pak Alif itu gitu biasanya, oh ada pengawas, Pak saya mau supervisi apa kelas berapa? Seandainya kelas 4. Saya lihat besok kelas 4 ini materinya apa? Oh tentang usia balik. Langsung aja browsing kita. Form sudah kita pegang. Buatkan dalam seandainya usia balik dalam 1 bulan itu dibuat 4 kali pertemuan. Buatkan dengan 4 kali pertemuan. Udah kirim dah. Tinggal ngasih tanda tangan dan stempel. Nah, ini silakan nanti dirapikan seperti teman-teman merapikan pada waktu membuat modul ajar. Jadi tidak ada yang sulit kalau kita bisa trik tentang membuat modul ajar memakai format yang sudah Pak Alif tautkan di deskripsi grup. Sudah jadi. Biasanya pengawas itu hanya minta ini, perangkat. Perangkat itu apa saja? Mulai dari prota, prosem, terus ATP atau silabus, kemudian dengan perangkat modul ajar. Ini kita nggak usah buat LKPD, nggak usah deh. Kalau mau buat LKPD ya nggak apa-apa. Karena biasanya di sekolah itu kan sudah ada buku siswa, itu kan sebagai bentuk LKPD-nya, ada LKS. Itu kalau di lembaga. Berbeda dengan yang Pak Alif ajarkan ketika untuk ngadepi ujian yang dari LPTP itu memang berbeda. Kita memang harus lengkap gitu.
Ini sudah jadi, gitu. Ini sudah jadi dalam 1 bulan. Silakan dirapikan, gitu. Silakan dirapikan seperti teman-teman merapikan kemarin gitu. Pengawas tidak akan melihat ini itunya tidak akan melihat dia itu. Benar. Yang Pak Alif ajarkan di sini bagaimana pokoknya kita kalau mau mengejar itu kan kita harus paham yang namanya TP. Intinya itu kan tujuan pembelajaran. Kalau kita sudah paham ketujuannya, maka kita akan mudah untuk mencapai apa yang akan kita tuju. Kalau kita tidak paham ketujuan pembelajaran, nggak paham tujuannya gimana, terus kita mau ke Surabaya, tapi nggak paham itu. Tujuannya di Surabaya itu ngapain, terus mau beli apa. Nah, itu kan kita akan bingung malah nanti. Kalau teman-teman sudah paham tujuan pembelajaran, banyak sekali yang nggak paham tentang tujuan pembelajaran di sini. Mana tujuan pembelajaran? Di bagian bawah ya biasanya ya. Pertanyaan pemantik, pendekatan dan model. Tadi dibuatkan enggak tujuan? Oh ini ATP. Sebentar. Kita lihat di AI-nya. Kayaknya tadi apa kena kehapus ya? Bagian atas. Nah ini tujuan pembelajarannya ini. Nah ini. KKP-nya juga barusan ada enggak di bagian ini? Sudah kena kopas apa enggak? Prasarana, pendekatan, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran. Oh ini kena hapus tadi, berarti di sini ya. Oke, bentar. Nah, tujuan pembelajaran di sini kita kopas sampai di KKTP ya. Nah, silakan diedit teman-teman. Tapi kalau pengawasnya enggak ini ya terserah teman-teman mau pakai yang lama boleh. Apalagi yang Kemenak sekarang memakai kurikulum cinta ya. Iya Pak. Kurikulum cinta apa sih? Apa? Iya Pak. Cuman belum diterapkan di madrasahku. Itu kan hanya merubah istilah kan. Kayak deep learning. Deep learning itu pembelajaran mendalam. Itu hanya istilah. Itu model pembelajaran. Tapi kalau format model pembelajarannya itu sudah yang Pak Alif sampaikan ini yang ada yang biasa dipakai teman-teman. Itu. mulai RPP sampai modul ajar itu kita memang harus dituntut untuk paham terhadap tujuan pembelajaran ini di bagian mana tadi tujuan pembelajaran. Nah ini kita harus paham ini gitu. Ini kan harus mengandung unsur ABCD. Audien siapa yang melakukan, yaitu peserta didik. Ya. Kemudian melalui pembelajaran PBL ini bagaimana peserta didik melaksanakan atau condition C ya, rumus ABC. Terus B-nya behavior ini behaviornya di sini. Apa yang dilakukan? Mengidentifikasi dan menuliskan bilangan serta lambang bilangan gajah sampai 1000. Nah, ini tinggal satu, degree-nya apa? Rumus B-nya. Degree-nya yaitu dengan benar. Ini yang harus paham teman-teman. Itu. Kalau sudah paham ketujuan pembelajaran, insya Allah kita tahu lah
mengajar itu kita ada batas sehingga tidak melebar kemana-mana pembahasannya. Pembelajarannya mengidentifikasi dan menuliskan nilai. Berarti cuma ini aja, mengidentifikasi dan menuliskan. Ini yang menjadi kata kerja operasional. Jadi dalam satu pertemuan itu, seandainya ini ya yang diajarkan, ya ini aja. Dengan model pembelajaran bagaimana PBL. Udah guru hanya memfasilitasi aja, kita memantau, membimbing. Coba kita lihat di kegiatan pertemuan satu ini ya, TP-nya ini kan tujuan pembelajaran. Berarti ya kita tinggal ini aja ini orientasi masalahnya ini kan. Siswa diminta untuk presentasi, guru hanya mengevaluasi. Jadi gak ada yang sulit kalau teman-teman paham terhadap apa yang panjenengan buat di RPP-nya atau modul ajarnya. Yang pertama kuncinya paham tujuan pembelajaran, berikutnya tahu kontennya apa, materinya apa. Kemudian lihat pada kegiatan pembelajaran. Kalau kegiatan pembelajaran ini menggambarkan tentang model atau metode atau pendekatan pembelajaran. Tapi kalau tujuan pembelajaran itu adalah rumus awal, kita harus memahami benar. Gitu. Kalau tujuan pembelajaran ini kita harus paham benar rumus ABCD-nya itu paham. Kemudian behavior, condition, degree itu harus tahu teman-teman. Ini cara membuatnya seperti itu. Ini sudah jadi RPP 1 bulan tentang apa ini? Tentang bilangan cacah sampai 1000. Ini kalau hanya kepentingan untuk pengawasan. Berikutnya, seandainya bab 2. Oh, bab 2 ini cuma ada 2, Pak. Materinya, kontennya ada 2 ya. Berarti kita buat 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan. Oh, bab 3-nya di sini. Oh, bab 3-nya di sini ada 3 atau berapa ini? Ada 4. Kita buat 4 kali pertemuan. Monggo. Oh, di sini kontennya di bab 4 ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. Dibuat 4 kali pertemuan boleh, 5 kali pertemuan, 4 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan boleh. Bab 5-nya ada 2, Pak, di sini. Yang akan dibuat pelan-pelan. Buat setiap bulan. Ini ya udah satu minggu udah jadi 1 bulan. Kalau ingin menyesuaikan dengan teori yang sudah kita lakukan seperti kemarin kita menghadapi UKIM. Konten kita sampai di sini, kita ngobrol santai aja.